Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dan akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Roh Kudus memberi petunjuk jelas. Kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara sekalian, Alkitab mencatat Rasul Paulus mau memberitakan Injil ke Bitinia, Asia. Tetapi Roh Kudus mencegahnya, sehingga dia harus berkeliling-keliling sambil mencari kehendak Allah, dan tibalah dia di kota Troas. Nama lengkap kota ini adalah Alexandrian Troas. Diambil dari nama pemimpin Yunani yang luar biasa, Alexander Agung, yang menaklukkan dunia pada waktu itu dan menggabungkan East and West, Timur dan Barat dalam satu pemerintahan. Saudara-saudara, dan ternyata di kota Troas ini Roh Kudus memberikan petunjuk melalui penglihatan bahwa Paulus harus menyeberang ke Makedonia yang berada di wilayah Eropa. Jadi Roh Kudus mencegah Paulus untuk tidak memberitakan Injil ke Asia, tetapi memberitakan Injilnya ke Eropa. Saudara, pada waktu itu Eropa adalah pusat dunia yang beradab, karena Roma sebagai pusat pemerintahan dunia itu punya dampak sangat besar. Infrastruktur mereka juga dibangun di mana-mana dan disebut sebagai Pax Romana, Roma yang jaya. Dan ini merupakan kesempatan karena Injil memang lahir di Asia, tapi kemudian mengalami pertumbuhan dan pendewasaan di Eropa. Sehingga Asia di timur dan Eropa di barat itu sama-sama dijangkau oleh Injil Kristus. Asia akan punya waktunya sendiri. Dan di mana kita hidup sekarang ini merupakan masa di mana lawatan Allah sangat luar biasa untuk Asia, termasuk Indonesia, China, India, Korea Selatan sudah lebih awal, dan banyak negara yang lain. Saudara, penglihatan yang menunjukkan bahwa Paulus harus pergi ke Eropa itu tentang seorang Makedonia yang berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saya percaya ini bukan hanya panggilan dari orang-orang Makedonia, tapi dari banyak orang di seluruh dunia. Tolonglah kami. Kenapa orang itu perlu ditolong? Karena dosa telah menyebabkan orang binasa di dalam penghukuman, bahkan api neraka menanti mereka. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia, namanya adalah Yesus. Ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka bisa memperoleh keselamatan karena perbuatan baik. Ini tentu pandangan yang sangat bodoh. Karena apa? Alkitab berkata kesalehan atau kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor kok mau dibangga-banggakan? Kenapa manusia harus dihukum? Karena dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan kenapa Yesus harus satu-satunya jalan? Karena dialah manusia sejati yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Dia juga adalah Allah yang sejati yang telah datang dalam rupa manusia. Sebagai manusia dia bisa mati, tetapi sebagai Allah dia bangkit dan menyelamatkan orang yang percaya. Sehingga ketika orang berkata, tolonglah kami, lepaskan kami dari hukuman, hanya pemberitaan Injil Kristus bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang bisa menyelamatkan orang dari dosa. Dan Alkitab tadi menunjukkan bahwa setelah Paulus mendapatkan penglihatan
Orang dari Eropa berteriak, tolonglah kami. Dikatakan segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat. Berarti saudara, kita tidak boleh menunda-nunda untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil kepada orang yang membutuhkan. Tapi kita harus segera. Walaupun mungkin kita bilang, aduh saya punya banyak kesibukan urusan. Tetapi kalau kita membiarkan, orang bisa binasa dalam dosanya. Dan kita tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil lagi kepada mereka. Selagi ada kesempatan, mari kita beritakan Injil. Nah saudara, hal yang saya juga pelajari di sini adalah Roh Kudus itu ternyata ahli strategi agung yang luar biasa. Karena Roh Kudus itulah yang mencegah Paulus untuk memberitakan Injil ke Asia, tapi mengarahkan pada Eropa. Karena ketika Eropa dijangkau pada waktu itu, pemberitaan Injil akan menyebar kemana-mana. Saudara, dalam kehidupan kita secara pribadi, mungkin ada di antara saudara pengusaha yang ingin mengembangkan usaha. Dan saudara berpikir, mungkin baik untuk saya meluaskan sayap pekerjaan saya ke kota Anu atau melalui pengembangan di bidang tertentu. Tapi berdoalah kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Sebab Tuhan bisa mencegah saudara untuk mengambil sebuah keputusan karena Dia tahu bahwa keputusan itu bukan yang terbaik. Dan Tuhan bisa mengarahkan saudara, memberikan hikmat Roh Kudus, bahkan strategi untuk saudara bisa lebih berhasil di bidang yang lain. Nah, jadi saya yakin Tuhan bisa memberikan petunjuk yang jelas kepada kita untuk kita membuat keputusan. Keputusan dalam pekerjaan, keputusan soal jodoh, keputusan soal keluarga, keputusan soal kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi tentu saja keputusan yang harus kita ambil itu diberi petunjuk jelasnya lewat beberapa sarana, tidak hanya lewat penglihatan seperti yang dialami oleh Paulus. Salah satu yang paling jelas adalah lewat Alkitab. Waktu saudara baca Alkitab, saudara tahu mana yang merupakan kehendak Allah dan mana yang bukan. Sehingga saudara tidak akan melanggar apa yang tidak Tuhan sukai. Ya, jadi misalnya kalau saudara dapat tawaran kongsi kerjasama, tapi ternyata produk yang ditawarkan itu ilegal. Nah, saudara walaupun kelihatannya mendapatkan keuntungan besar, harus segera menolak karena itu yang akan membawa engkau ke dalam kehancuran. Dan bukankah itu petunjuk yang jelas dari Alkitab? Kadang-kadang ada nubuatan atau pesan Tuhan yang disampaikan melalui hamba Tuhan tertentu. Bisa saja itu merupakan petunjuk untuk kita. Tapi saya percaya pada masa kini nubuatan bukan direction, tapi confirmation. Hanya mengkonfirmasikan, hanya meyakinkan apa yang Tuhan telah bicara terlebih dahulu kepada kita. Dan bukan memberikan petunjuk arah yang sebelumnya kita nggak tahu. Karena saya yakin Tuhan bicara lebih jelas lewat Alkitab. Kadang-kadang kita bisa menerima petunjuk waktu kita konseling dengan seorang hamba Tuhan atau yang kerohaniannya baik, dan pemikiran-pemikiran nasihat-nasihatnya itu seringkali mencelikan hati kita, pikiran kita, dan kita berpikir benar ya, ini yang berasal dari Tuhan dan saya mengalami damai sejahtera. Kadang Tuhan bicara lewat mimpi, lewat penglihatan, vision, apapun cara Tuhan, biar kita peka terhadap tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, karena Roh Kudus memberikan petunjuk jelas dalam kehidupan kita untuk kita memulai satu hal. Nah, kembali pada apa yang dikerjakan oleh Paulus. Dia pergi dari Troas ke daerah Makedonia dan kota pertama yang dia tuju adalah Filipi. Jadi Filipi adalah kota pertama di Eropa yang kemudian mendengarkan Injil dari pemberitaan oleh Rasul Paulus. Nah, menarik bahwa kata Filipi ini sebetulnya diambil dari nama ayah Alexander Agung, yaitu penguasa Yunani pada waktu itu. Ayahnya bernama Filip dari Makedonia. Dan Filipi ini adalah koloni Roma. Jadi koloni itu adalah daerah jajahan yang diperintah oleh orang-orang Roma yang menerapkan hukum Roma di daerah tersebut. Walaupun jauh dari Roma sebagai ibu kota.
Nah saudara, biasanya koloni Roma itu dipimpin oleh veteran perang yang sudah selesai bertugas. Lalu mereka ditempatkan di koloni-koloni itu. Mereka berpakaian seperti orang Roma, berbicara bahasa yang digunakan oleh orang Roma dan menggunakan hukum-hukum Roma di daerah koloni tersebut. Dan mereka sangat bangga karena kedudukan mereka sebagai representasi daripada pemerintahan Roma. Nah, saya ingin katakan bahwa kita ini juga adalah warga negara kerajaan Allah yang ditempatkan oleh Allah di bumi. Yesus pernah berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Jadi prinsip kerajaan Allah di sorga harus juga berlaku di bumi. Makanya kebenaran kerajaan Allah itu harus disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi kita harus serupa dengan apa yang merupakan aturan kerajaan Allah yang dijelaskan di dalam Alkitab. Misalnya kalau orang dunia hidup dalam kegelapan dosa, hawa nafsu. Kita sebagai warga negara kerajaan Allah adalah orang yang hidup di dalam terang, di dalam kebenaran. Kalau orang-orang dunia ini bicaranya sembarangan, mengutuk, memaki, kata-kata kotor, tapi bahasa kita adalah bahasa kerajaan Allah. Bahasa yang kudus, bahasa iman, bukan bahasa ketakutan. Saudara, saya percaya bahwa Injil itu mengubah kehidupan secara luar biasa. Dan biarlah pada hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan sebuah keputusan yang harus diambil, berdoalah agar Roh Kudus memberikan petunjuk yang jelas kepada saudara. Sehingga engkau tahu hal mana yang saudara harus putuskan. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan petunjuk yang jelas dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan menerangi hatimu dan memberikan jalan yang terbaik yang harus saudara tempuh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Roh Kudus, Engkau juga bisa berbicara kepada kami melalui impresi di dalam hati kami, melalui nasihat para hamba Tuhan, melalui banyak cara yang lain. Biar kami peka mengikuti petunjuk Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan melarang kami melakukan sesuatu, bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan sedang menyiapkan jauh yang lebih baik bagi kami sekalian. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami harus selalu peka kepada orang yang di dalam hatinya ada jeritan jiwa. Tolonglah kami, sebab kalau kami tidak ditolong, kami binasa. Dan kami datang dengan membawa kabar baik, Injil Kristus, supaya orang-orang diselamatkan. Dan bumi ini menjadi koloni kerajaan Allah, di mana nilai-nilai kerajaan Allah berlaku. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, yang stres, yang sakit, yang ada pergumulan. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.